Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala al-musannif radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mas'alatun. Hari ini kita menyambung pembacaan kitab Sabilal Muhtadin yang sudah lama tidak dilanjutkan karena masalah teknis. Kita berada di halaman 64. Halaman 64 ini masih dalam bab wudu. Nah, mas'alatun, baris pertama di halaman 64. Mas'alah, satu masalah. Jikalau syak seseorang kemudian daripada mengambil wudu akan hadas, maka mengambil wudu ia karena ihtiyat. Kemudian maka nyatalah ia berhadas, tiadalah memadai akan dia wudunya itu karena syak ia pada niat dengan tiada darurat. Bersalahan jika tiada nyata ia berhadas, maka bahwasanya memadailah akan dia wudunya itu karena darurat. Nah, jadi ini semacam inilah. Kita sudah berwudu. Contoh misalnya kita sudah salat maghrib. Sebelum salat maghrib kita berwudu. Lalu kita salat maghrib. Setelah salat maghrib, entah kita berwirid atau kita melakukan apapun atau kita makan-makan dan sebagainya, lalu kita mau salat isya. Artinya kita ini tadi sudah ada wudu di waktu maghrib dan kita tidak tahu apakah wudu kita yang di waktu maghrib itu tadi sudah batal ataukah belum. Ragu-ragu apakah wudunya batal atau tidak batal. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu, ternyata dia memang batal. Ternyata dia baru ingat, oh saya tadi sudah batal. Karena saya tadi menyentuh istri saya. Di waktu saya habis maghrib, kemudian istri saya menyentuh saya. Maka batal wudu saya. Baru ingat setelah dia melakukan wudu, yang wudu itu tadi dilaksanakan dia karena ragu-ragu. Apakah saya batal atau tidak? Batal atau tidak? Berwudu. Setelah wudu baru sadar. Oh tadi saya benar-benar sudah berhadas. Sudah batal wudu saya. Lalu bagaimana? Tidak sah wudunya. Wajib dia mengulang wudu. Kenapa? Sebabnya wudu itu tadi dibangun atas keraguan-raguan. Tidak boleh dia berwudu sementara dia tidak tahu apakah dia sedang berhadas atau tidak. Makanya kalau kita ragu-ragu apakah sudah batal atau belum, sementara kita mau berwudu, batalkan wudu dulu. Bagaimana caranya? Entah kita menyentuh kemaluan dengan dua tapak tangan kita atau kita sentuh istri kita lalu berwudu. Nah, bersalahan misalnya dalam bacaan kitab ini, bersalahan misalnya berbeda, misalnya kita itu ragu-ragu apakah sudah batal wudu atau belum. Kemudian kita berwudu karena ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Setelah berwudu ternyata ingat saya tadi memang belum ada batal wudu. Ya sudah cukup wudunya itu. Kenapa? Sebenarnya wudu yang pertama tadi dia tidak batal. Dia berwudu lagi. Ya tidak jadi masalah. Mencukupi wudunya itu. Inilah pemahaman apa yang sudah kita baca tadi. Karena ini menurut kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dikalahkan dengan keraguan-raguan. Kita tadi sudah berwudu. Yakin sudah berwudu karena kita sudah salat maghrib. Berwudu dulu baru salat maghrib.
kemudian ragu-ragu apakah kita batal atau tidak. Artinya yang ragu-ragu adalah batal atau tidak. Seharusnya dia tidak perlu berwudu lagi. Kenapa sebabnya? Karena dia ragu-ragu batal atau tidak. Ambil yang yakin sudah berwudu. Jangan mengambil yang ragu-ragu kemudian berwudu. Seharusnya dia tidak berwudu, tapi dia kemudian berwudu. Bagaimana nasib wudunya? Kalau ternyata dia benar-benar batal, wudunya tadi tidak sah, tidak mampu untuk mengangkat hadasnya karena wudunya dibangun atas keraguan-raguan. Tapi kalau ternyata dia memang tidak berhadas, wudunya tadi sudah cukup dan sudah sah. Beda misalnya seperti ini, orang belum berwudu. Apakah saya sudah berwudu atau belum? Sudah berwudu atau belum? Yang yakin dia tidak berwudu karena belum ada wudu. Yang ragu-ragu adalah sudah berwudu. Berarti ambil yang belum berwudu dia. Adapun kasusnya ini dia sudah berwudu, kemudian ragu-ragu apakah batal atau tidak. Seharusnya dia tidak melakukan wudu. Kalaupun mau melakukan wudu, dia mesti batalkan dulu wudunya itu supaya benar-benar batal. Supaya wudu yang ini benar-benar yakin bahwa dia memang sudah batal. Wudunya ini dibangun atas keyakinan mengangkat hadas besar. Jadi kita jangan berwudu sementara kita itu ragu-ragu apakah sudah batal atau belum. Yakinkan dulu kita ini sudah batal. Kalau belum yakin juga, batalkan. Dengan cara apa? Kentut kah? Dengan cara menyentuh kemaluan dengan telapak tangan kah? Menyentuh istri kah? Lalu berwudu. Adalah bandingan seperti barang yang jikalau mengqada seorang akan sembahyang yang luput, padahal syak ia pada keadaan sembahyang itu wajib atasnya. Kemudian maka nyatalah bahwasanya sembahyang itu wajib atasnya, niscaya tiadalah memadai akan dia sembahyangnya itu. Sama seperti orang yang sembahyang. Dia mengqada salat, tapi dia lupa. Apakah saya sudah salat atau belum salat nih? Saya mengqada saja saya tadi lupa. Apakah sudah salat zuhur atau belum? Saya mengqada saja. Mungkin saya tadi belum salat, ragu-ragu apakah dia sudah salat atau belum. Lalu mengqadalah dia atas keraguan-raguan bahwa mengqadanya ini apakah wajib atau tidak. Karena dia ragu-ragu bahwa salat tadi apakah sudah dilaksanakannya atau belum. Lalu dia mengqadalah salat zuhur itu misalnya di waktu asar. Ternyata dia benar-benar yakin bahwa dia tadi salat zuhur belum salat zuhur. Tapi sudah mengqada tadi. Tapi mengqadanya atas dasar keraguan-raguan. Maka salat yang baru diqadanya tadi tidak sah. Dia wajib mengqada ulang. Makanya sebelum melaksanakan mengqada, kita yakinkan dulu apakah kita memang perlu mengqada atau tidak. Apakah benar-benar kita sudah meninggalkan salat zuhur tadi atau tidak. Jangan kita salat dalam keadaan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, walaupun nanti ternyata memang kita belum salat zuhur, lalu kita mengqada dalam keadaan ragu, salatnya tidak sah. Semacam itulah bacaannya ini. Tetapi jikalau syak ia pada wudunya kemudian, nah ini sambungan masalah wudu tadi. Tetapi jikalau syak ia pada wudunya kemudian daripada hadasnya, maka mengambil wudu ia di dalam syaknya. Syak itu artinya ragu-ragu. Dia sudah berwudu tapi sudah batal. Batal sudah. Tapi ragu-ragu apakah aku sudah berwudu atau belum. Yang diragu-ragukannya itu sudah berwudu atau belum. Kalau batalnya sudah yakin tadi batal. Cuman ragu-ragu aku tadi sudah berwudu atau belum. Lalu apa? Kemudian daripada maka mengambil wudu ia di dalam syaknya. Maka memadailah akan dia wudunya itu. Lalu dia mengambil wudu.
maka wudunya itu sah walaupun dalam keadaan ragu-ragu. Kenapa sebabnya? Karena pada dasarnya dia itu memang belum berwudu. Benar dia mengambil keputusan berwudu karena keraguan-raguannya itu adalah wudu atau belum. Yang yakinnya, yang sebenarnya dia belum berwudu. Lalu dia berwudu, wudunya sah walaupun dalam keadaan ragu-ragu. Nanti saya jelaskan nih, kita baca dulu penjelasannya sampai akhir. Dan jika ada ia syak pada niat sekalipun, karena bahwasanya yang asal padanya itu kekal hadasnya, dan sanya telah diperbuat nyatalah akan yang wajib atasnya. Demikianlah tersebut di dalam Nihaya. Jadi penjelasan ini tersebut di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj. Ini tulisan atau karangan dari Syekh Ar-Ramli. Nah, Nihayatul Muhtaj. Penjelasan yang tadi itu. Jadi kesimpulannya semacam ini. Kalau kita ragu-ragu sudah berwudu atau belum, maka seharusnya yang kita ambil adalah kita belum berwudu. Lalu kita berwudu, walaupun dalam keadaan ragu-ragu, maka wudunya sah. Kalau kita ragu-ragu apakah batal atau tidak batal, artinya sudah berwudu. Ragu-ragu batal apakah tidak batal, maka seharusnya dia ambil bahwa dia tidak batal. Karena yang ragu-ragu adalah batalnya. Harusnya dia tidak berwudu. Ternyata dia berwudu, dan setelah berwudu ternyata dia yakin bahwa batal, wudunya tidak sah. Maka oleh sebab itu wudu ulang. Kalau dia wudu dalam keadaan ragu-ragu batal atau tidak, ternyata memang batal, wudunya tidak sah, wudu ulang. Makanya kalau kita dalam keadaan ragu-ragu sudah batal atau belum batal, batalkan dulu baru berwudu supaya wudunya itu sah. Beda tadi yang satunya, sudah berwudu atau belum? Sudah berwudu atau belum? Dia berwudu, sah wudunya. Kenapa sebabnya? Yang dia ragu-ragukan itu dia sudah berwudu atau belum. Yang sesungguhnya kita kembalikan kepada yang asal, bahwa dia belum berwudu. Mudah-mudahan ini sudah dipahami lah, ya agak rumit sedikit pembahasannya. Cuma semacam itulah. Ini mengandung kaidah fikih al-yaqin la yuzalu bisyak. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa kita sambung nanti pada kesempatan yang akan datang. Minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.